Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Halimah Silitonga, NIM 0301193200, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5, mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Nah, sebelum saya membahas mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia, terdapat 4 submateri mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Yang pertama mengenai sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi di Persia berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun, pada kenyataannya Daulah Syafawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Syafawi ini terus dipertahankan dari tarekat Syafawiyah sampai menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Syafawi. Nah, dalam perkembangannya Daulah Syafawi sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Kemudian yang kedua mengenai strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. Nah, adapun strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi, yang pertama itu berusaha menghilangkan dominasi Qizilbaz atas Daulah Syafawi dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Gurgia, Armenia, dan Sircasia yang ada sejak pemerintahan Tahmas I. Kemudian yang kedua mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Nah, di samping itu Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jum'ah. Kemudian yang ketiga mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Nah, di antaranya kemajuan-kemajuan yang telah dialami oleh peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi, yang pertama itu kemajuan di dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga kemajuan di dalam bidang pengembangan fisik dan seni. Kemudian submateri yang terakhir yaitu yang keempat mengenai kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Nah, adapun sebab-sebab mundurnya atau hancurnya Daulah Syafawi dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, dikarenakan adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Kemudian yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi. Kemudian yang ketiga, dikarenakan pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbaz. Kemudian yang keempat, dikarenakan seringnya terjadi konflik atau permasalahan intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wal akhir minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.